tapi memang ini sering terjadi pada orang yang sudah nikah, yang sudah lama nikah, belum dikasih keturunan, sudah program hamil, terus kemudian juga sudah cek ke dokter bagian medis, ya, semuanya hasilnya normal. Nah, itu perlu diwaspadai, sahabat. Biasanya hal yang semacam seperti ini terjadi ya ketika bangsa jin itu sudah bersemayam di rahim, ya, terus kemudian bangsa jin ini menguasai rahim dan seluruh tubuh, ya, padahal ya si korban ini kesehariannya seperti biasa aja, tapi sebenarnya ada penyakit di dalamnya, terutama di rahimnya, yaitu bangsa jin yang mengikat di rahim itu sulit untuk mempunyai keturunan, ya, kecuali sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya bersama tim akan ke tempat pasien di daerah Keramat. Mendoanya sahabat semuanya, mudah-mudahan kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, masih dalam perjalanan. Ya, alhamdulillah di hari Ahad ini ada jadwal rukyah di Keramat Watu Serang, ya, mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan. Yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah, ya, supaya apapun masalahnya, ya, insya Allah kalau kita minta sama Allah, insya Allah Allah akan kabulkan permintaan kita. Yang terpenting adalah kita dekat dengan Allah. Insya Allah apapun yang kita minta, insya Allah akan Allah kabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sahabat. Kemudian sedikit yang ingin saya bahas, ya, mengenai rukyah kemarin, ya, video saya kemarin yang nanganin sampai 6 tahun ya belum dikasih keturunan, ya, itu perlu diwaspadai sahabat, ya. Mohon maaf, bukan berarti saya nakut-nakutin, tapi memang ini sering terjadi pada orang yang sudah nikah, yang sudah lama nikah, belum dikasih keturunan, sudah program hamil, terus kemudian juga sudah cek ke dokter bagian medis, ya, semuanya hasilnya normal. Nah, itu perlu diwaspadai sahabat. Biasanya hal yang semacam seperti ini terjadi ya ketika bangsa jin itu sudah bersemayam di rahim, ya, terus kemudian bangsa jin ini menguasai rahim dan seluruh tubuh, ya, padahal kesehariannya seperti biasa aja, ya, si korban ini kesehariannya seperti biasa aja, tapi sebenarnya ada penyakit di dalamnya, terutama di rahimnya, ya, yaitu bangsa jin yang mengikat di rahim itu sulit untuk mempunyai keturunan, ya, kecuali ikatan-ikatan jin itu dilepas. Melepasnya bagaimana? Bisa dengan mandiri, ya, rukyah mandiri, ya, kita minta sama Allah, terutama perbanyak baca sholawat, perbaiki sholat, doa sama Allah,
ya, kemudian juga netralisir dengan sunnah-sunnah Rasulullah, yaitu memakan buah-buahan yang disunahkan oleh Rasulullah, itu untuk menetralisir ikatan-ikatan bangsa jin yang ada di dalam rahim. Itu sahabat, insya Allah dalam jangka yang tidak lama ya, itu insya Allah bisa positif hamil, insya Allah ya. Itu sahabat, sebenarnya orang yang bukan berarti tidak dikasih keturunan, sebenarnya mah orang yang minta keturunan itu insya Allah dikasih sama Allah ya, insya Allah dikasih sama Allah apabila kita selalu berusaha berdoa sama Allah ya, terus kemudian mengenal ciri-ciri gangguan jin yang ada di dalam tubuh, terutama di rahim ya. Kalau memang orang ini tidak tidak masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehat-sehat saja, namun sebenarnya ada gangguan jin, maka dari itu perbanyak sholawat setiap harinya ya, supaya apa? Supaya terhindar dari gangguan jin tersebut sahabat. Itu. Terus kemudian kemarin ada juga ya saya nanganin mengenai sesuatu hal yang baru saya tanganin kemarin ya, yaitu baru terjadi dan memang itu juga sebenarnya mah banyak ya, sering terjadi, tapi baru kali ini saya menemukan sudah lamaran ya, namun tidak jadi nikah. Karena apa? Begini sahabat, jadi ketika kita ijab kabul ya, sudah lamaran nih, terus pas akad nikahnya, ketika mau ijab kabul itu bangsa jin itu udah gelisah, udah khawatir. Kenapa? Karena ketika sudah mengucapkan ijab dan kabul, itu bangsa jin itu apa? Menangis ya, menangis, ngejerit sekenceng-kencengnya. Karena apa? Karena ya itulah, ketika nikah kemudian mempunyai keturunannya adalah keturunan anak yang soleh dan solehah, nah itu yang dikhawatirkan jin. Maka dari itu bangsa jin tingkatan yang paling tinggi itu adalah bangsa jin yang bisa mencerai-beraikan keluarga ya, yang bisa mencerai-beraikan keluarga. Itu tingkatannya luar biasa sahabat. Itu naik jabatan lah ibaratnya, kata bangsa jin yang seperti itu. Makanya kemarin ya ada kejadian udah lamaran tapi nggak jadi nikah. Itu gangguan jin ya. Biasanya gangguan jin itu, makanya ketika lamaran itu udahlah nggak usah lama-lama gitu kan. Karena apa? Karena jin itu lebih awas, lebih hebat ilmunya ya. Terus juga selalu memperhatikan kita seperti CCTV. Itulah bangsa jin ya. Bisa pokoknya segala macam cara bangsa jin ini menggoda manusia. Contohnya ya tadi itu, ketika udah lamaran lama banget, ditunda, akhirnya nggak jadi. Itu karena gangguan jin. Jin ini memanfaatkan situasi, memanfaatkan kondisi. Itu sahabat. Yang memanfaatkannya dengan cara apa? Makanya ada bangsa jin yang suka dengan si perempuan ini. Terus juga tiap malamnya jin ini menemani si perempuan ini ya. Pokoknya segala macam lah. Itu bangsa jin itu berbagai macam cara untuk menggoda manusia supaya tidak jadi menikah. Karena yang dikhawatirkan jin ketika orang ini sudah menikah, manusia ini sudah menikah, yang dikhawatirkan adalah mempunyai keturunan yang soleh dan soleh. Itu yang dikhawatirkan jin. Nah itu sahabat. Maka dari itu kita perbanyak baca sholawat untuk benteng diri kita ya, karena sholawat itu luar biasa sahabat. Amalan yang dahsyat, sangat dahsyat ya. Terus juga tidak ada efek sampingnya kalau sholawat ya. Karena apa? Karena Allah saja bersolawat kepada Rasulullah SAW. Itu sahabat ya. Itu ada di Quran surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sahabat. Jadi Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masa iya kita yang mengaku umatnya tidak mau bersolawat kepada Rasulullah ya. Maka dari itu sahabat, yang belum bersolawat, belum rajin bersolawat, mulai dari sekarang ya,
mau kapan lagi? Coba, mudah-mudahan kita semuanya di hari kiamat diakui oleh Rasulullah SAW ya, sebagai umatnya. Itu sahabat ya. Jadi itu supaya itu juga menjadi benteng kita, terus bersolawat kemanapun kita berada, ya dimanapun kita berada, kita bersolawat kepada Rasulullah. Ya jangan sampai tidak. Ya. Ya mungkin itu saja sahabat ya. Namun sahabat perlu ketahui bahwasanya sholawat ini mempunyai karomah ataupun manfaat yang luar biasa sahabat ya. Jika kita mempunyai masalah ya, insya Allah ketika kita bersholawat hati kita akan tenang ya, banyaklah ketenangan dalam hati kita itu sahabat ya. Tapi sebelum saya tutup ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semuanya, amin ya rabbal alamin. Apabila salah kata saya mohon maaf ya, saya juga masih belajar dakwah untuk menyebarkan sholawat, terutama yang membantu orang-orang yang lemah. Itulah tujuan saya. Saya berdakwah demi umat Nabi Muhammad SAW supaya terhindar dari segala macam godaan ya, bangsa jin dan lain sebagainya itu sahabat. Namun kali ini saya akan melantunkan sholawat. Saya lagi rindu dengan sholawat burda ya, sholawat burda. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat, ini sudah sampai keramat ya, mohon doanya sahabat. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.